البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita ada di akhir-akhir muka surat 74. Masih di dalam syarah penjelasan, yaitu sebagai keterangan dari ucapan Al-Imam Al-Qayrawani rahimahullah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah bersepakat bahwasanya Allah itu zatnya di atas arsy, sedangkan ilmunya di semua tempat. Kemudian Fadilatul Syaikhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa ma'iyyatullahi fussirat bi annaha ma'iyyatun bil ilm. Kebersamaan Allah itu telah ditafsirkan bahwasanya dia adalah kebersamaan dengan ilmunya. Tentunya mesti dibagi dua dulu, ma'iyyah ammah, kebersamaan umum, ini yang kebersamaan dengan ilmu, pengawasan dan yang semacam itu. Kemudian ma'iyyah khossah, kebersamaan khusus. Jelas Allah mengetahui juga, tetapi yang ditekankan di sini kebersamaan khusus adalah Allah menyertai hambanya dari sisi pertolongan, dukungan, bantuan, hiburan, perlindungan, bimbingan dan semacam itu untuk orang-orang khusus. Kemudian kama qala Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani huna, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abi Zaid, wa huwa fi kulli makanin bi ilmih, dan Allah di semua tempat dengan ilmunya, yaitu ilmunya yang di semua tempat. Qala Allahu azza wa jalla, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah engkau tidak melihat bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Dan Allah tidak bersatu dengan makhluk, dan Allah bukan dari jenis makhluk. Wala adna min dzalika wala aksar. Tidaklah lebih sedikit dari yang demikian itu atau lebih banyak, illa huwa ma'ahum aina makanu, kecuali dia menyertai mereka, bersama mereka dimanapun mereka berada. Summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian dia menghabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka amalkan pada hari kiamat nanti. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Faqad budi'at hadhil ayatu bil ilm wa khutimat bil ilm. Ayat ini dimulai dengan pembahasan ilmu. Allah tahu semua yang di langit, Allah tahu semua yang di bumi, dan juga ditutup dengan ilmu. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Berarti ma'iyyah di sini adalah ma'iyyatul ilm, kebersamaan ilmu. Sebagaimana ini telah dijelaskan juga oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Tatkala ayat ini dimulai dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu, tahulah kita bahwasanya kebersamaannya tadi adalah kebersamaan ilmu. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Imamul Ajurri rahimahullah di dalam Asy-Syari'ah. Ayat ini dimulai dan diakhiri dengan ilmu, berarti maksudnya adalah kebersamaan ilmu. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Dhammut Ta'wil tatkala menjelaskan ayat ini. Thayyib. Kemudian wa fussirat bi annaha ma'iyyatun haqiqiyah, dan ditafsirkan bahwasanya ma'iyyah tadi adalah ma'iyyah haqiqiyah, kebersamaan yang hakiki, yaitu bukan tipuan, bukan sekedar gaya bahasa. Memang Allah bersama kita,
Tapi apa? Bukan maksudnya hakiki itu pasti zatnya lah yang bersama kita, tidak demikian. Tapi terserah dia bagaimana caranya. Wal maknanya anna wa fawqa arsyihi fi dzatihi wa huwa ma'a khalqihi duna imtizajin wa aw ikhtilat. Allah itu di atas arsy-Nya dengan zatnya di atas arsy, dan dia menyertai makhluknya tanpa bercampur. Imtizaj yaitu bercampur, ikhtilat sama ya, berbaur. Fa innal makhluqati saghiratun hatirah, karena para makhluk itu kecil dan hina amama izamatillahi wa kibriyaih, di hadapan keagungan dan kebesaran Allah. Maka bagaimana akan disatukan antara Allah dengan makhluk? Baik. Wallahu azza wa jalla ma'a kaunihi fawqa arsy, dan Allah azza wa jalla sekalipun dia itu di atas arsy-Nya, fahuwa qaribun min ibadih, maka dia itu dekat dengan makhluknya, dekat dengan hambanya. Kedekatan apa itu? Kedekatan pengabulan doa, kedekatan pertolongan dan seterusnya. Bukan zatnya tinggi di atas arsy sana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Wasithiyah wa qad dakhala fi ma dzakarna, dan telah masuk di dalam prinsip-prinsip yang telah kami sebutkan, minal imani billah, tentang keimanan kepada Allah, al imanu bima akhbarallahu bih, yaitu beriman kepada apa yang Allah kabarkan, fi kitabih, di dalam kitabnya, wa tawatara an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mutawatir dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'a alaihi salaful ummah, dan pendahulu umat ini telah bersepakat di atasnya, min annahu subhanahu fawqa samawati, yaitu bahwasanya Allah subhanahu itu di atas langitnya, ala arsyih, di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqih, dia tinggi di atas semua makhluknya, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, dan dia yang maha suci menyertai mereka dimanapun mereka berada, yaitu dengan apa? Ilmunya. Makanya disebutkan ya'lamu ma hum amilun, dia tahu apa yang mereka amalkan. Kama jama'a baina dzalika fi qaulih, kata Syekhul Islam, sebagaimana Allah menggabungkan dua perkara tadi, antara ketinggian zat dan keluasan ilmunya, kebersamaan ilmunya, di dalam firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Yang masuk ke dalam bumi bukan apa? Air hujan yang sampai masuk ke dalam tanah. Demikian pula hewan-hewan yang masuk ke dalam tanah, orang yang bekerja di apa itu namanya itu, barang tempat-tempat penggalian, dan juga orang yang mati dimasukkan ke dalam tanah. Dan yang keluar dari tanah yaitu apa? Mata air dan sebagainya, hewan-hewan yang keluar mencari makanan. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dia tahu apa yang turun dari langit, air hujan dan berbagai rezeki, dan juga ketentraman dan wahyu, dan apa yang naik ke langit, yaitu amalan-amalan para hamba. Demikian pula arwah-arwah yang dicabut, dibawa naik, dan seterusnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha tahu, Allah maha melihat terhadap apa yang kalian perbuat. Ini sama dengan yang tadi. Allah memulai dengan ilmu dan mengakhirinya dengan penglihatan. Berarti ma'iyahnya di sini bukan ma'iyah zat, tetapi apa? Ma'iyah pengetahuan, penglihatan, pengawasan, dan yang semacam itu. Bukan zatnya. Walaisa makna qaulihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalq, dan bukanlah makna firman Allah dan dia menyertai kalian, maksudnya adalah dia bercampur dengan makhluk. Karena kalimat ini telah dijelaskan di sebelum ayat, di lawan tamat sebelumnya dan juga di akhirnya, dan di dalam ayat-ayat yang lain.
Baik. Fa inna hadza la tujibuhul lughah, karena yang namanya ma'iyah, kebersamaan ini tidak diwajibkan oleh bahasa, berarti bercampur. Karena apa? Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, makna ma'iyah adalah mutlaqul muqaranah wal musahabah. Sekedar apa? Gandengan dan juga yaitu persahabatan, pertemanan. Baik, apakah kalau berteman selalu kita harus selalu menempel? Tentunya tidak demikian. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah senantiasa apa? Bersama orang-orang yang jujur. Apakah kalau orang jujur masuk rumah, kita ikut rumah dia? Orang jujur masuk bilik, kita ikut bilik dia? Bukan begitu. Tapi maksudnya adalah apa? Satu hati dengan mereka, satu pemikiran, dan kalau waktunya berjumpa ya berjumpa, tapi tidak selalu harus menempel. Ma'iyah itu tidak selalu menempel. Sebagaimana dalam masalah khilaf, misalkan untuk mengusap khuf atau barangkali terkait dengan masalah umrah atau terkait dengan kurban, ada khilaf antar a'immah yang 4. Kita mengatakan, oh kali ini saya bersama Imam Ahmad. Anda bersama siapa? Oh, saya bersama Abu Hanifah. Apakah maksudnya saling menempel dengan imam tadi? Tidak demikian. Tapi maksudnya saya menyertai mereka dalam masalah pemahamannya. Saya memilih pendapat yang ini, pendapat imam yang ini. Jadi namanya bersama, menyertai itu tidak selalu harus menempel. Maka demikian pula tatkala dikatakan Allah bersama kalian, tidak mengharuskan Allah itu bersatu dengan makhluk. Thayyib. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan perkara ini yaitu keyakinan bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk, ini menyelisihi apa yang disepakati oleh pendahulu umat ini. Wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalq, dan menyelisihi perkara yang difitrahkan oleh Allah kepada para makhluk. Para makhluk fitrahnya apa? Yakin Allah tinggi di atas sana, sesembahan yang benar itu tinggi di atas sana. Makanya kalau berdoa, jiwanya itu apa? Menghalanya, mengarahnya ke atas, bukan ke kanan, kiri, atau bawah, atau lihat ke poketnya, atau lihat ke dalam bagnya, dalam tas, bukan. Tapi apa? Jiwanya itu mengarah ke atas, tangannya juga menghala ke atas. Toyib. Balil qamar. Nah, contohnya apa? Misalkan bulan. Ayatun min ayatillah. Dia salah satu dari tanda kekuasaan Allah. Min asghari makhluqatih, termasuk makhluk Allah yang paling kecil. Mungkin maksudnya makhluk yang di langit ya. Jelas manusia lebih kecil dari bulan. Dan masih banyak makhluk yang lebih kecil, makhluk bersel satu, bahkan apa? Makhluk mikroskopis lebih kecil dari bulan. Tapi mungkin yang dimaksud Syekhul Islam di sini makhluk Allah yang paling kecil yang di langit, mungkin maksudnya. Wa huwa mawdu'un fis sama, dia terletak di langit. Ya, dalam sudut pandang kita jelas mereka di langit, dan kita yakin seperti yang Allah katakan bahwasanya memang apa? Bulan itu di langit. Terserah mau langit pertama atau berapa itu terserah Allah, tapi dohir dari ayat-ayat menunjukkan dia di langit pertama. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir, dia menyertai orang yang safar dan orang yang tidak safar. Aina makan, dimanapun dia berada. Oh marhaban, salam. Kita pergi ke Alostar, nampak bulannya menyertai kita. Padahal orang yang di mungkin apa di Amerika bilang, tak, bulan di sini bersama kami. Kami ke arah barat, dia ikut aja ke barat. Ternyata yang di rumah bilang, tak, itu bulannya di atas saya. Menunjukkan ini sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab dan di bahasa apapun, istilah bulan menyertai kita, walaupun bulan itu tidak menempel dengan badan kita. Baik. Kemudian wa huwa subhanahu fawqal arsy, dan Allah yang maha suci dia ada di atas arsy. Raqibun ala khalqih, dia mengawasi para makhluknya. Muhaiminun alaihim, sama ya, muhaimin artinya raqib, selalu mengawasi. Mutali'un ilaihim, melihat kepada mereka.
Baik. Nah, dikatakan berarti apa? Allah bersama kita, yaitu selalu melihat keadaan kita dan seterusnya. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih, dan makna-makna rububiyah yang lainnya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat tadi. Ayat apa ini? Al-Hadid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya adalah kebersamaan ilmu, kebersamaan penglihatan dan yang lainnya dari makna-makna rububiyah, bukan zatnya yang bersama kita. Karena ayat telah menjelaskan apa yang Allah maksudkan di situ. Wa kullu hadzal kalam, dan semua ucapan ini alladzi dzakarahu Allah subhanahu, masih ucapan Imam Ibnu Taimiyah yang disebutkan oleh Allah subhanahu, min annahu fawqal arsy, bahwasanya Allah itu di atas arsy, wa annahu ma'ana, dan bahwasanya Allah bersama kita, hakun ala haqiqatih, ini hak sesuai dengan hakikatnya, yaitu sesuai dengan kenyataan. Memang itulah kenyataannya. Cuma kenyataan jangan dibayangkan berarti zatnya. Kenyataan masing-masing sesuai dengan kebesaran Allah dan terserah Allah. Bersama kita dari sisi ilmunya, bersama kita dari sisi pertolongannya. Sementara zatnya tetap tinggi di atas arsy-Nya. La yahtaju ila tahrif, tidak memerlukan penyelewengan, pemesongan makna. Lakin yusanu al-dzununil kadzibah, akan tetapi dia dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Apa itu? Mithli ayyudan, seperti disangka anna dzahira qaulihi fis sama, zahir dari firman Allah bahwasanya Allah di langit, anna sama tuqilluhu au tudhilluh, bahwasanya langit itu yang memikul Allah atau menaungi Allah. Baik. Tidak demikian. Fi di sini bermakna ala. Baik. Wa hadza batilun bi ijma'i ahli ilmi wal iman. Ini batil dengan kesepakatan para ahli ilmu dan iman. Fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Karena Allah kursinya itu telah meliputi langit dan bumi. Padahal kursi ini apa? Maksudnya kursi itu apa? Tempat apa kursi? Ya. Iya, tempat meletakkan kedua telapak kakinya Allah. Itu saja jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Bagaimana dikatakan Allah itu di dalam langit, misalkan dinaungi oleh langit. Bahkan apa? Semuanya di bawah, semuanya di dalam genggaman tangan Allah Ta'ala. Langit di genggaman tangan kanan, bumi di genggaman tangan kiri. Jadi terlalu kecil langit untuk menaungi Allah Ta'ala. Wa huwal ladzi yumsikus samawati wal arda an tazula, dan dialah yang menahan langit dan bumi jangan sampai hilang. Wa yumsikus samaa an taqa'a 'alal ard, dan Allah yang menahan langit jangan sampai jatuh ke bumi, illa bi'idnih, kecuali dengan seizinnya. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwasanya langit dan bumi itu tegak dengan perintah Allah. Baik. Bukan Allah yang dinaungi oleh langit. Ila anqal, sampai pada ucapan Syekhul Islam, wa ma dzukira fil kitabi was sunnah, dan berita yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, min qurbihi wa ma'iyatih, bahwasanya Allah itu dekat dan dia bersama kita, la yunafi ma dzukir, tidak bertentangan, tidak meniadakan apa yang telah disebutkan, min uluwihi wa fauqiyatih, tentang ketinggian dan keluhuran Allah. Ya, zatnya tinggi di atas sana. Malaikat kalau mau lapor harus naik ke atas langit sana. Tetapi pengawasannya dan kebersamaannya, pengawasannya, penglihatannya, pertolongannya itu bersama kita. Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utih, karena Allah subhanahu tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia di seluruh karakternya. Maka jangan dibayangkan kedekatan Allah dengan kita seperti dekatnya kita dengan kucing, dekatnya kita dengan kereta, dengan handphone, dengan meja dan sebagainya. Kedekatan zat bukan itu. Wa huwa aliyun fi dunuwih, dia itu maha tinggi di dalam kedekatannya, tinggi zatnya, tapi apa? Pengawasannya itu sangat dekat, penglihatannya sangat dekat, sebagaimana pertolongannya juga sangat dekat.
Qaribun fi uluwih, dia dekat di dalam ketinggiannya. Dekat apanya tadi? Seperti yang dibahas, ya, pertolongannya, pengabulan doa, perlindungannya dan seterusnya. Di dalam ketinggiannya. Tinggi zatnya di atas sana. Wa yushiru Syekhul Islam rahimahullah bil jumlatil akhirah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengisyaratkan dengan kalimat yang terakhir dalam akidah wasitiyah tadi, wahya qauluh aliyun fi dunuwih, dia tinggi di dalam kedekatannya, qaribun fi uluwih, dia dekat di dalam ketinggiannya, ila ma jaa fi hadisi nuzuli rabb, mengisyaratkan, menunjukkan kepada berita yang datang di dalam hadis tentang turunnya Allah fis sama'id dunya, di langit dunia, hina yabqa sulusul akhir, tatkala tersisa sepertiga yang terakhir minal lail, dari malam hari. Yaitu apa? Dia mendekat, tapi walaupun mendekat, apakah menempel dengan kita? Tidak. Dia mendekatnya sampai ke langit dunia. Langit dunia ke sini masih jauh sekali. Dan dia maha mengabulkan doa, menanyakan siapa yang mau meminta, niscaya aku penuhi. Siapa yang mau mohon pengampunan, niscaya aku ampuni dia. Siapa yang mau meminta sesuatu, niscaya aku kabulkan, dan seterusnya. Jadi dia dekat walaupun dia tetap tinggi di atas langit sana. Wa hadisi Aisyah radhiyallahu anha fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aksaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih banyak untuk Allah membebaskan seorang hamba, membebaskan hamba dari neraka pada hari itu daripada hari Arafah. Setiap hari ada aja yang dibebaskan dari neraka, tetapi di hari Arafah lebih banyak lagi. Wa innahu la yadnu, sesungguhnya Allah benar-benar mendekat. Summa yubahi bihimul malaikah, kemudian dia membanggakan mereka. Membanggakan siapa itu? Orang-orang yang wukuf di Arafah kepada malaikat. Fayaqul ma arada haula, Allah bertanya apa yang diinginkan mereka. Ternyata tidak semua manusia itu menumpahkan darah, tidak semua manusia itu sibuk membuat kerusakan. Ada yang sibuk juga apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala, wukuf di Arafah dan seterusnya. Allah mendekat, tapi tidak sampai Allah turun ke padang Arafah macam itu. Tetap Allah Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sana. Dan tidak berarti kalau Allah turun ke langit dunia berarti dia turun dari arsy-Nya sehingga arsy lebih rendah. Tidak harus demikian. Tidak harus seluruh zatnya itu turun dari arsy-Nya. Sebagaimana tatkala Allah menampakkan dirinya ke siapa? Nabi yang pernah minta agar Allah dia melihat Allah, lalu Allah menampakkan diri ke gunung, ya. Ya, Nabi Musa. Ternyata Nabi Muhammad menjelaskan Allah Ta'ala tidak menampakkan zatnya semua, tapi apa yang ditampakkan? Ya, cukup apa? Jari kelingkingnya, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih, sekedar jari kelingking. Jadi tidak selalu ketika dikatakan Allah begini, maksudnya seluruh zatnya berarti begini. Salam marhaban. Boleh jadi hanya apa? Jari kelingking, atau boleh jadi hanya sebagian sifatnya dan semacam itu. Kemudian kita lanjutkan kembali ke kalam Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Siapa yang lebih tua, ya? Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Al-Qayrawani? Jelas apa? Qayrawani jauh lebih tua. Ibnu Taimiyah nanti beberapa ratus tahun kemudian. Tadi itu pesan, ya. Pesan. Tahu tuh, mana tuh Bapak? Ini tadi yang dipesan tuh. Tinggal satu itu aja. Baik. Qauluhu, kata Imam Al-Qayrawani, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. 76. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan dia tahu apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Baik. Allah menyebutkan dirinya mencipta dan menyebutkan
Bukan. Apa ini Imam Qayrawani menetapkan Allah sebagai pencipta dan Allah tahu, menunjukkan Sang Maha Pencipta itu Maha tahu. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah yang mencipta tidak tahu? Tentunya jawabannya apa? Dia Maha tahu. Sebagaimana ayat-ayat pertama yang turun itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menggabungkan antara apa? Al-khalaq wal ilm. Allah Maha tahu dan Allah Maha berilmu dan Maha mengajari para makhluknya. Demikian pula misalkan dalam ayat apa itu yang sebagian fuqaha mengatakan surat yang paling indah surat pengantin, tapi fuqaha yang mengatakan bukan hadis sahih, yaitu apa? Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Menggabungkan antara apa? Penciptaan dan ilmu. Baik. Nah, di sini Imam Qayrawani menegaskan dua perkara ini. Allah sebagai pencipta manusia dan Dia Maha berilmu. Dia tahu bisikan hati, bisikan jiwa manusia. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan Dia lebih dekat kepada manusia tadi daripada pembuluh apa ini? Daripada urat nadi yang di jantung dia itu. Walaupun nanti akan dijelaskan kedekatannya, kedekatan apa? Yaitu kedekatan ilmu dan kedekatan malaikat, bukan zatnya Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi. Wala ratabi wala yabis. Dan tidak ada satupun benda yang basah ataupun yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali di dalam kitab yang jelas. Apa itu kitab yang jelas di sini? Ya. Iya, Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah Allah tulis sebelum terjadi. Jadi Allah Maha tahu. Ilmullah. Sekarang qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ilmullahi muhitun bi kulli syai'. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Faqad alima azalan makan. Dia telah mengetahui di masa lampau, azalan di masa lampau, makan apa yang telah terjadi, wa ma sayakun dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun dan dia tahu apa yang tidak terjadi. An laukana kayfa yakun, yaitu seandainya perkara ini terjadi bagaimana terjadinya. Ini betul-betul apa? Di luar akal kita. Pengetahuan Allah betul-betul pengetahuan yang sangat kompleks. Oh ya, dia tahu bahwasanya bayi ini akan lahir dan akan berbuat begini. Dan Allah tahu kalau bayi ini tidak jadi lahir, berarti apa? Tidak berbuat. Kalaupun dia lahir nanti akan berbuat apa? Allah pun tahu itu. Walaupun kenyataannya tidak terjadi, Allah tahu kalau memang dia lahir akan berbuat apa? Bayi-bayi yang apa itu? Gugur misalkan itu. Dan seterusnya. Oh iya. Ini pengetahuan yang sangat kompleks. Ini di luar kemampuan kita. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Seandainya engkau melihat tatkala mereka itu dihentikan di hadapan neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Maka mereka mengatakan, aduhai seandainya kami dikembalikan, yaitu dikembalikan ke dunia, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Di dunia menjadi orang beriman, bukan jadi orang yang jahat, yang kafir, yang musyrik. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk dari orang-orang beriman. Rugi orang yang mati kafir, disuruh beriman malah tidak mau, malah lebih suka jadi ateis atau yang lainnya itu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan nampaklah untuk mereka perkara yang dahulunya mereka rahasiakan, berupa kekufuran, pendustaan, keraguan pada Rasul, keraguan pada hari kiamat dan sebagainya itu. Mereka merahasiakan kekufuran. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan kembali kepada perkara yang mereka dilarang darinya, kembali kepada kekufuran dan kejahatan. Jadi Allah tahu itu. Seandainya orang yang mati itu dikembalikan ke dunia, dia akan berbuat apa? Allah tahu.
Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka adalah benar-benar pendusta. Bahwasanya kalau kembali ke dunia mereka beriman. Allah tahu karakter seperti itu tidak akan mau beriman. Kalau kembali akan lalai lagi, akan ikut setan lagi. Fa akhbara an amrin la yakun. Maka di dalam ayat ini, ayat Al-An'am ini, Allah mengkhabarkan tentang perkara yang tidak terjadi. Yaitu apa? Misalkan apa? Fir'aun atau Abu Jahal, Abu Lahab, nanti di hari kiamat dia menyesal pengen kembali ke dunia. Allah tahu kalau dikembalikan ke dunia mereka akan berbuat kufur lagi. Wa huwa ruju'ul kufari ila dunya wa annahum law ruddu la'adu limanuhu an, yaitu kembalinya orang-orang kafir ke dunia, dan bahwasanya kalau mereka dikembalikan ke dunia mereka pasti akan kembali kepada kejahatan yang mereka dilarang darinya. Wa qala Allahu azza wa jalla wa 'indahu mafatihul ghaib. Ini syarah apa ini? Terkait dengan ilmunya Allah yang sangat luas. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Indah ini dzaraf. Dzaraf itu hanya di belakang sebagai apa? Khabar menurut Kufiyun, atau muta'alliq bi khabar menurut pendapat Basriyun. Mubtada'nya mana? Ini mafatih. Kunci-kunci perkara gaib hanyalah di sisi Allah. Berarti yang mengatakan tahu perkara gaib berarti apa? Dia menentang Quran. Menentang Quran kafir. La ya'lamuha illa huwa, ditegaskan lagi, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Mungkin kita melihat oh ini mau hujan, tapi kita hanya mampu memperkirakan, tidak berani kita dan tidak boleh memastikan. Boleh jadi tahu-tahu angin membawa hujan itu ke tempat lain, tak jadi hujan, atau ternyata apa? Uapnya butiran hujannya semakin menguap, betul-betul tidak hujan sekian hari. Allah Maha mampu melakukan semua. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh. Min di sini taukidun nafi, waraqah sebagai fa'il dari tasqut. Jadi waraqatin ini majrur lafadznya, majrur lafdzan wa apa itu? Marfu'un hukma, hukumnya marfu karena dia fa'il dari tasqutu. Tidak ada satupun daun yang jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji pun di kegelapan malam, di kegelapan bumi, dan tidak ada benda yang basah ataupun yang kering kecuali ada di dalam kitab yang jelas. Wa qala ta'ala ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, hanya kepada Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat itu dikembalikan, bukan kepada para peramal-peramal yang sok tahu itu, sekte-sekte hari kiamat dan semacamnya itu, penipu-penipu. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha, dan tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, akmam. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak ada sesuatu pun yang dikandungi oleh para wanita. Wanita kalau manusia dan jin, atau kalau hewan apa berarti? Hewan betina. Wala tadha, dan tidak ada sesuatu pun yang dilahirkan oleh mereka illa bi'ilmih, kecuali dengan pengetahuan Allah. Tidak ada yang terluputkan. Jin itu beranak kan? Oh jelas ya, iya. Ada laki, ada perempuan, ada perkawinan, jelas ada anak-anak juga. Bersalin juga. Iya, bersalin. Tapi apakah di NICU tak tahu saya. Di hospital mana entah. Iya jelas. Mungkin teknologi mereka lebih bagus. Pantang 40 hari. Entah jin tak tahu pantangnya berapa. Apakah nanti perutnya dikasih daun biana, daun apa itu mengkudu tak tahu. Tapi jelas apa pengetahuan mereka boleh jadi lebih baik. Makanya banyak orang berobat pada jin. Ini pun termasuk jin ya. Iya umum. Ayatnya bersifat umum. Ma di sini ma mausulah yufidul umum dalam usul fikih. Iya makhluk mereka. Wa qala ta'ala Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah mengetahui apa yang dikandungi setiap wanita. Wa ma taghidul arham, dan apa yang disembunyikan oleh rahim Allah tahu. Wa ma taghidu, apa yang dikurangi, yaitu ternyata apa belum sampai 9 bulan 10 hari sudah lahir duluan. Ya taghidu yang dikurangi. Wa ma tasdad, dan apa yang lebih.
2 tahun baru lahir. Seperti apa? Imam Ad-Dhahhak lahir setelah apa? 2 tahun di kandungan ibu. Lahir dalam keadaan sudah ada gigi, ya dipanggil Dhahhak. Karena apa? Langsung nampak giginya. Baik, Allah tahu. Baik. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah itu dengan kadarnya. Allah yang mengatur kadar-kadar itu. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dia yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Yang maha yang maha besar lagi maha meninggi. Sawa'um minkum man asarral qaul. Sama saja bagi Allah dari kalian siapa orang yang merahasiakan ucapan, wa man jahara bih, siapa yang mengeraskan ucapan, bagi Allah sama saja. Tidak ada bicara apa dia tadi tak jelas. Tak mungkin. Allah itu maha mendengar. Wa man huwa mustakhfim bil lail, dan sama saja siapa, yaitu di sisi Allah dia tahu semua. Siapa yang dia itu bersembunyi di malam hari, wasaribun bin nahar, dan bepergian jauh di siang hari sehingga nampak seperti fata morgana. Dia tahu semua aktiviti para makhluk. Wa qal wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah ucapan kalian atau tampak keraskanlah. Sesungguhnya dia itu maha tahu tentang apa yang di dalam dada. Di dalam dada aja tahu, apalagi yang diucapkan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah yang mencipta itu tidak tahu, sementara dia itu maha mendalam ilmunya dan maha sempurna kepakarannya. Wa qala alimil ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib, tidak ada yang luput darinya seberat darah pun, fis samawati wala fil ard, yang di langit ataupun yang di bumi. Ya, bintang-bintang yang besar atau bahkan yang lebih besar dari bintang itu apa? Yang mungkin gugusan-gugusan bintang itu, atau bahkan konstelasi-konstelasi itu, atau sekedar batu-batu meteor, atau yang lebih kecil, atau makhluk mikroskopis, semuanya dia tahu. Thayyib. Wala fil ard, ataupun yang di bumi, darah-darah yang di bumi. Wala asgharu min dzalika wala akbar, tidak ada yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar, illa fi kitabin mubin, kecuali sudah ada di dalam kitab yang jelas, sudah Allah tulis, bahkan sampai makhluk yang sekecil-kecilnya. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya, 1 dares. Ya mungkin besok kita tambah sedikit. Soalnya biasanya kalau di kolam renang